Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berarti kata nasional sallallahu alaihi wasallam Husanillah mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi Ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam Husalabana wa umatina wa jatina masyayina Husanillah ahadina asqiya malang talamidina asalihan Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-13. Babu tahrimi ihtiqaril muslimin. Bab tentang haramnya menghina sesama muslim. Wasukhriyati lan mengejek minhum saking muslim. Bab ini menjelaskan tentang kita sesama muslim dilarang untuk menghina dan mengejek. Kala ngendika sapa Allah taala, alladzina itu orang-orang yalmizuna yang suka mencela, yalmizuna yang mencela sapa alladzina almutawiina ing orang yang sedekah minal mukminina saking orang mukmin. Wis sedekah tina ing dalam sedekah waladina ayat jiduna lain orang nemu sapa aladina illa judahum kecuali kemampuane aladina ayas haruna mongko padha mengejek sapa aladina minhum saking aladina layat jiduna. Ini ayat ini terkait dengan perilaku orang munafik. Ketika ada orang mukmin sedekah, mongko kemudian menghinakan sapa Allah minhum saking mereka walahum lan iku keduwe orang munafik adzabun alim. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina orang-orang amanu yang beriman layas hor hendaknya tidak mengejek sapa kaumun min kaumin saking kaum yang lain. Hendaknya kita sesama manusia itu tidak saling mengejek, satu orang mengejek yang lain, satu orang menghina yang lain. Kenapa? Asa barangkali ayakunu yen to ana sapa kaum yang diejek iku khairon, lebih baik. Karena kita nggak tahu. Kita di sosial media tidak jarang kemudian kelompok tertentu menghina yang lain, kelompok yang lain karena beda tim pemikiran, bahkan dalam beda politik, seolah-olah kemudian mereka lebih baik dan mengejek yang lain. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, janganlah satu kaum mengejek kaum yang lain, karena sangat mungkin orang yang diejek itu justru lebih baik di sisi Allah SWT. Karena kemarin masih ingat wala tuzakku anfusakum itu ayatnya. Janganlah kita kemudian menganggap diri kita lebih baik. Karena yang tahu hakikat diri kita masing-masing itu Allah Ta'ala. Karena kita nggak tahu masing-masing, maka hendaknya kita kemudian tidak menghakimi orang lain dan menganggap orang lain itu lebih buruk dari kita. Asa ayyakunu khairan. Barangkali orang yang diejek itu khairan lebih baik. Minhum timbang orang yang mejek. Wala nisaun landaknya tidak ada seorang perempuan minisain mengejek pada perempuan yang lain. Begitu juga seorang perempuan hendaknya tidak mengejek perempuan yang lain. Asa barangkali ayakuna yen to ana sapa perempuan yang diejek iku khairon lebih baik minhuna dibanding perempuan yang mengejek. Karena kita nggak tahu. Prinsipnya adalah janganlah kita mengejek orang lain, pihak lain, menganggap remeh orang lain, karena kita nggak tahu derajat di sisi Allah SWT. Wala talmizu lan jangan mencela sapa sira kabeh angfusakum ing dirimu sendiri. Wala tabarozu wala tanabazu lan jangan memberikan julukan yang buruk bil alqabi kelawan panggilan.
Lakop itu panggilan. Jangan saling memberi panggilan yang buruk. Apa contohnya? Nek karena wonge gak ireng, enggak kuning kemudian diceluk. Oh biasanya. Iku lho, celeng. Celeng ya? Bahasa Maduranya. Iku lho mbak yang celeng. Al-Quran mengatakan jangan memberikan panggilan yang tidak baik. Kalau kita ngasih panggilan, ngasih lakop, berilah panggilan yang baik. Kalau nanti kata Allah Ta'ala, wailun likulli humazatil lumazah. Wailun utawi neraka wail, iku likulin diperuntukkan pada masing-masing likulli humazatin, kepada orang-orang yang saling mengumpat, orang yang suka mengumpat, lumazatin tur banyak mencela. Kata Al-Quran, orang yang suka mencela, orang yang suka mengumpat, maka disiapkan wailun. Wa amal hadisu itu ayat-ayat yang terkait dengan larangan untuk saling menghina, saling menjatuhkan, saling mengejek pihak lain. Prinsipnya adalah marilah kita menganggap orang lain tidak lebih jelek dari kita. Paling enggak kita menganggap masing-masing kita itu sama. Walaupun mungkin beda agama, beda keyakinan. Kita muslim yang teman kita, tetangga kita mungkin non-muslim. Tetapi kita tetap diperintahkan untuk berperilaku menghargai mereka. Tidak mereka ditempatkan pada posisi lebih rendah dari kita. Karena kita nggak tahu derajat di sisi Allah SWT. Banyak ayat terkait dengan itu. Nah, sekarang kita masuk hadisnya. Wa amalah hadisu, anapun tay hadis as-sahihatu yang sahih fi hadzal babi, yang dalam persoalan bab ini iku faksaru. Hadis terkait dengan larangan menghina, larangan menjelekkan, larangan saling mengejek, itu faksaru, sangat banyak min antuh soro, jika mau dihitung. Kalau dihitung sangat banyak. Wa ijma'ul ummati utawi ijma' ulama iku munakidatun, tersimpulkan ala tahrimi dalika ing atase haramnya perilaku tadi. Karena banyak ayat yang melarang saling menghina dan mengejek, banyak hadis yang juga melarang itu, maka para imam madzhab, para ulama sepakat bahwa saling menghina, saling mengejek, saling menjatuhkan, memandang rendah pihak lain itu hukumnya adalah haram. Ala tahrimi dzalika wallahu a'lam. Rawaina fi sahih Muslim rahimallahu taala Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dawuh Nabi begini, la tahasadu, jangan saling dengki. Hasud bahasa Arab ya, bukan hasud bahasa Jawa. Hasud bahasa Jawa itu apa? Kaos kaki. Kasut. La tahasadu, jangan saling dengki, jangan saling iri. Wala tanajasu, dan jangan saling menyiarkan keburukan orang lain. Tanahasu itu saling ini, lainnya koncone kurang didik atau punya cacat, punya aib, senengannya kita kan sering begitu toh. Kita itu sukanya adalah kalau ada teman kita yang punya kelemahan diumbar, di-share, disiarkan atau dipublish. Kanjeng Nabi ngendikane jangan saling iri, jangan yang kedua jangan saling menyiarkan aib sesama. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci. Budun. Wala tadabaru, dan jangan saling menipu. Apapun perilaku penipuan maka enggak benar. Wala bai'u wala yabi'u, lan hendaknya tidak menjual sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ala ba'di bai'i ba'din, yang atase jual sebagiannya kita. Kita tidak boleh biasanya menjual barang milik orang lain yang itu bukan milik kita. Wa kunu lan ana sapa sira kabeh iku ibadallahi taala. Ibadallahi taala
hambanya Allah Ta'ala ikhwanan, sebagai saudara. Kita itu diharapkan, coba hadis ini mengatakan wakunu ibadallahi ikhwanan. Hendaknya kita itu menjadi sesama hamba Allah itu sebagai saudara. Bukan hanya sekedar sesama orang muslim ya. Tidak hanya sesama mukmin, orang yang beriman, tetapi sama-sama hambanya Allah. Jadi artinya kita bisa beda agama, tetapi kita tetap sebagai ikhwanan, sebagai saudara. Wakunu ibadallah. Jadilah kita sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu, khusus untuk orang muslim, iku akhul muslim, yaitu saudara sesama muslim. Layadlimuhu, tidak boleh saling dolim sopo muslim hu ing akhul muslim. Karena muslim dengan muslim yang lain itu saudara, maka satu, kata Nabi, kita tidak boleh berbuat dolim. Muslim yang satu tidak boleh dolim yang lain. Walayah duluhu, dan tidak boleh menelantarkan. Kalau nanti Anda punya rezeki, punya kemampuan, ada saudara kita yang nggak mampu, maka hendaknya kita bisa membantu. Hanya Nabi ngendikane walayah duluhu. Hendaknya seorang muslim itu tidak menelantarkan saudara muslim yang lain. Apalagi kalau kemudian itu punya hubungan saudara. Walayah kiruhu, dan hendaknya tidak mengejek sapa muslim satu dengan yang lain. At-taqwa, larangan Nabi satu, tidak boleh berbuat dolim, tidak boleh menelantarkan, dan tidak boleh mengejek. At-taqwa utai taqwa iku hahuna. Kata Nabi, takwa itu di sini. Nabi yusiru, isyarat sapa Nabi ila sadrihi, maring dadane Nabi salah samarot mirorin 3 kali. Kata Nabi, takwa itu ada di dalam hati. Karena takwa itu di dalam hati, kita nggak tahu siapa di antara kita yang lebih bertakwa pada Allah SWT. Karena kita nggak tahu di antara kita itu siapa yang lebih bertakwa, maka hendaknya kita tidak berbuat dolim pada yang lain dan tidak menghina pihak yang lain. Bihasbi imri'in. Nah, ini yang luar biasa hadis ini. At-taqwa hahuna. Kata Nabi begini, takwa itu ada di dalam hati, tetapi ketakwaan yang di dalam hati itu bihasbi imri'in, sesuai dengan tingkat kadar seseorang minasyarri, dari perilaku buruk. Jadi kalau kita itu ngaku takwa itu benar di dalam hati, tetapi takwa di dalam hati itu bisa dilihat pada perilaku kita. Apakah perilaku kita itu buruk pada teman kita yang lain? Kalau perilaku kita itu buruk, maka orang itu berarti tidak bertakwa. Karena salah satu indikator takwa itu adalah kita menjaga diri dari berperilaku buruk pada orang lain. Nabi mengatakan takwa itu bihasbi mri'in minasyarri, yaitu ketakwaan seseorang itu bisa dilihat pada perilakunya. Sejauh mana perilaku kita itu baik pada orang lain. Kalau kita itu suka, apa sekarang istilahnya, gosip, suka bully, di sosial media apa namanya, bully ya, suka bully orang lain, maka berarti itu menunjukkan perilaku kita bukan bertakwa. Jadi ketakwaan kita, karena takwa itu ada dalam hati, Nabi mengatakan takwa itu bihasbi mri'in minasyarri. Takwa itu bisa dilihat sesuai dengan tingkat perilaku kita. Apakah perilaku kita itu syar, buruk pada orang lain. Semakin kita suka membuli, semakin kita suka menjatuhkan pihak lain, itu sesungguhnya menunjukkan kita bukan orang yang bertakwa. Walaupun mungkin kita mengklaim sebagai kelompok yang paling baik. Karena takwa itu bihasbi mri'in minasyarri. Minasyarri salah satunya apa? Ayah kira, yaitu yang mengejek, menjatuhkan sepeman akhohu ing temennya iman al muslimah ing muslim. Salah satu indikator yang kemudian disampaikan oleh Nabi, indikator takwa adalah
perilaku kita, dan salah satu perilaku yang ditunjukkan Nabi adalah kebiasaan kita untuk membuli pihak lain. Orang yang suka membuli sesama muslim, membuli sesama makhluk Allah, maka berarti dia telah berbuat perilaku yang buruk. Orang yang berperilaku buruk berarti menunjukkan dia bukan orang yang bertakwa. Kulul muslimi utai setiap orang muslim, alal muslimi ngatasi muslim yang lain itu haramun. Setiap orang Islam terhadap Islam yang lain itu diharamkan beberapa hal. Satu, damuhu, darahnya. Sehingga tidak boleh seorang muslim membunuh sesama muslim, apapun alasannya. Sehingga kemudian kalau ada seseorang ngaku Islam, apa biasanya? Jihad, kemudian ngebom sesama muslim, maka berarti tidak benar. Kullu muslimin ala muslimin haramun. Satu, damuhu, darahnya tidak boleh dialirkan, tidak boleh dibunuh. Kedua, wa maluhu, hartanya tidak boleh diambil secara paksa. Sesama muslim tidak boleh harta sesama muslim dijadikan rampasan. Wa irduhu, lan harga dirinya. Harga diri termasuk berarti tidak boleh dibuli, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dilakukan sesuatu yang kemudian harga dirinya menjadi jatuh. Darahnya, hartanya, harga dirinya itu haram untuk diganggu. Kultu ma'a'zoma, sangat banyak naf'ah hadil hadisi, manfaat ada hadis, wa aksaro, lan sangat banyak fawaidu, faedai hadis liman kedua wong tadabarahu, yang mau mempelajari sepeman hu ing hadis. Hadis ini sangat luar biasa dan terkait dengan ini sangat banyak. Penjelasannya sudah banyak di dalam Sahih Muslim, kita bisa lihat, atau di dalam At-Tirmidzi juga ada. Artinya ini bisa kita lihat, Anda bisa baca dalam Syarah Sahih Muslim. Waroina fi Sahih Muslim an Ibnu Mas'ud, tadi dari Abu Hurairah. Sekarang dari Ibnu Mas'ud an radhiyallahu anhu Nabi alaihi salatu wasallam qala, layat hulu, tidak akan masuk al jannata ing surga sapa man wong fi qalbihi kang iku ing dalem atine man apa miskalu dzarratin, seberat biji sawi, min kibrin, saking sifat sombong. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sikap sombong, walaupun sombongnya tadi hanya sebesar biji sawi. Kalau kita belajar sejarah, kalau kita baca Al-Quran, kita masih ingat iblis itu asalnya di surga, kemudian oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala kemudian diusir dari surga. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena dia tidak mau sujud pada Adam. Kenapa iblis tidak mau sujud pada Adam? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Kalau Al-Quran kan mengatakan Adam itu terbuat dari tanah, saya terbuat dari api, dan api lebih baik daripada tanah. Iblis menyombongkan asal-usulnya. Kita kadang juga kayak begitu. Loh, saya kan lebih baik daripada dia. Oh, mbah saya loh. Jadi mbah saya, orang tua saya, ada toh, tidak jarang orang itu kemudian merasa lebih hebat karena bapaknya pejabat atau mbahnya dulu pernah jadi tokoh di masyarakat. Kita kadang begitu, merasa diri kita hebat dibanding yang lain karena bapak kita hebat, mbah kita hebat, leluhur kita hebat. Kalau kita punya perasaan gitu, terus apa bedanya ambil iblis tadi? Iblis kan argumentasinya begitu. Kenapa saya harus sujud pada Adam? Adam itu terbuat dari api, dari tanah, saya dari api, dan api lebih baik dari tanah. Karena kesombongan yang menyombongkan asal-usul leluhurnya itulah, maka kemudian iblis diusir dari surga. Kita bisa bayangkan, iblis yang sudah di surga itu dikeluarkan dari
surga karena sombong, apalagi kita yang sekarang belum di surga. Maka kemudian kalau kita punya sikap sombong, apa kita bisa punya kunci untuk masuk surga? Karena itulah di sini kemudian Kanjeng Nabi mengatakan layat hulul jannata man fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sikap sombong, walaupun misqalu dzarratin. Sombongnya itu hanya kecil. Karena itu kita belajar. Karena itu kemarin hadis masih ingat tawadhu ya. Antawadhu hatta la ya ahadun ala hadin. Marilah kita belajar untuk tawadhu, untuk rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati, sehingga kemudian karena kita itu tawadhu, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang enggak baik pada orang lain. Faqala mongko kemudian nanya sapa rajulun seseorang. Inna rajula Kanjeng Nabi, inna rajula setemen seseorang iku yuhibbu seneng sapa seseorang ayakuna yen to ana sapa rajul ayakuna yen to ana apa saubuhu pakaiane rajul iku hasanan baik. Wa na'luhu lan sandaleman iku hasanan. Kata sahabat ketika Nabi mengatakan orang yang dalam hatinya ada sikap sombong tidak akan masuk surga. Maka sahabat kemudian nanya Kanjeng Nabi, tapi kan kita itu senang kalau pakai baju bagus, pakai sepatu bagus. Kita senang loh kalau kita punya kendaraan yang mewah. Kita juga senang kalau kita punya rumah yang megah. Sahabat komentarnya bagus banget. Ini ngajari kita. Itu kan seolah-olah kesannya kemudian kalau kita itu pakai pakaian mewah, kendaraan bagus, dianggap itu kesombongan. Karena itu sahabat mengatakan, Kanjeng Nabi, tapi kan kita senang kalau punya baju bagus, pakai kendaraan mewah, pakai rumah megah. Qala kemudian jawab sapa Nabi, innallaha sedune Allah Ta'ala iku jamilun. Allah Ta'ala iku senang pada sesuatu yang baik. Innallaha Ta'ala iku jamil. Allah Ta'ala itu maha indah. Yuhibbu kang seneng sapa Allah al-jamal. Jadi artinya orang sombong itu bukan berarti tidak sombong itu bukan berarti tidak pakai baju bagus ya. Jadi kalau kita pakai baju bagus belum tentu sombong. Kalau Anda yang sering, kita dulu belajar minahusannya. Kalau kita misalnya Anda kaya kemudian bisa membuat rumah koyo sinetron, omah gede banget, terus mobilnya mewah banget, ya nggak apa-apa. Kita pakai mobil yang bagus, rumah yang megah, baju yang bagus, nggak apa-apa, asalkan niatnya bukan untuk kesombongan. Nah, sombong itu bukan berarti pakai baju bagus. Nabi mengatakan baju bagus nggak masalah, sandal bagus juga nggak masalah, karena Allah juga senang perilaku kita yang bagus. Al-kibru, karena itulah Nabi kemudian mengatakan al-kibru utai sombong, iku batorul haqi, yaitu menolak kebenaran. Yang disebut sombong itu berarti adalah kita tidak menerima kebenaran, wa ghamdun nasi, dan meremehkan orang lain. Jadi nggak masalah kita pakai baju bagus kalau memang bagus, tapi kita tidak kemudian meremehkan orang lain yang bajunya tidak bagus. Kalau Anda punya mobil bagus, ya nggak masalah, tapi bukan berarti kemudian kita menjadi meremehkan orang yang mobilnya tidak sebagus Anda. Jadi sombong itu bukan berarti tidak boleh pakai baju bagus dan kendaraan bagus, tetapi bagaimana kemudian kita tidak ghamdun nasi. Sombong itu berarti meremehkan orang lain. Kultu matur sapa ingsun batarul haqqi utai lafat batarul haqqi bi fathil ba'i wa ta'i al muhmalati yang tanpa titik. Wa iku daf'uhu, yaitu menolak kebenaran, wa ibtaluhu, dan tegese menolak kebenaran. Wa ghamtu utai lafat ghamtu bi fathil ghini al mu'jamati wa iskanil mimi, dan di sukun memnya ghamtu, wa akhiruhu ta'un. Ghamata kemudian memnya di sukun ghamtu. Wa yurwa dalam riwayat lain bukan ghamtu tapi ghamsu. Jadi ada dua redaksi.
ada yang humtu, ada yang humsu. Bisodi kelawan sod al muhmalati tanpa titik. Wa makna huma utai maknane iku wahidun sama satu. Humtu atau humsu. Wawa iku al ihtiqaru, yaitu meremehkan orang lain. Sombong itu artinya kita menganggap diri kita lebih baik dan kemudian humtunasi, meremehkan pihak lain. Itulah yang nggak boleh. Kita lanjutkan. Babu gilati tahrimi sahadati zuri. Bab tentang haramnya memberikan kesaksian palsu. Nah, ini pengadilan. Ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, biasanya ada saksi. Kadang saksi lainnya sinetron, saksi yang kemudian melakukan saksi palsu. Kita artinya saksi palsu itu kita tidak tahu sendiri, tapi kemudian bersumpah seolah-olah tahu. Itu saksi palsu. Kala ngendika sapa Allah taala wastanibu lan menjauhna sapa sira kabeh kaula zuri ing ucapan dusta. Jauhi bicara bohong. Itu perilaku yang enggak baik. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala kemarin ada ayat ini wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Wala takfu dan jangan berhenti sapa sira ing barang laisa kang ora ana laka kedhi sira bi kelan ma apa ilmun. Jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak ahli dalam bidang itu. Ayat ini jelas banget. Kalau kita memang tidak ahli dalam bidang sesuatu, hendaknya kita tidak memberikan statement. Saiki nek Covid pandemi seolah-olah kabeh pinter Covid, seolah-olah kabeh pinter, padahal kita nggak punya dasar untuk itu. Nah, dalam Al-Quran dikatakan jangan melakukan sesuatu, memberikan statement sesuatu yang kita sendiri tidak punya dasar ilmunya. Allah kemudian melanjutkan inna sam'a, sesungguhnya sam'a itu apa? Pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan kehendak hati, kulu ulaika masing-masing, sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan kehendak hati kita masing-masing kana ono anhu saking kulun mas'ula akan dimintai pertanggungjawaban. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat, bahkan apapun yang kita kerentek dalam hati, itu akan ada pertanggungjawabannya. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Bakrah Nufai ibnu Haris radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabbiukum ana ta tidak mengingatkan sapa ingsun kum ing sira bi akbaril kabairi kelawan dosa besar. Kata Nabi, apakah saya sudah pernah mengingatkan pada kalian tentang dosa besar? Ada dosa besar, nah ini dosanya lebih besar lagi. Nabi mengingatkan itu sampai salasan 3 kali. Kulna, jawab sapa kita para sahabat, bala ya Rasul, nggih. Qala, yang termasuk dosa besar, dosa paling besar, maksudnya begitu. 1 al-isyraq, yaitu syirik billahi ta'ala. Perilaku syirik itu dosa paling besar. Itu 1. Yang kedua, wa uququl walidain, menyakiti hati orang tua. Dosa besar. Selain yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua uququl walidain, menyakiti hati kedua orang tua. 2. Wa kana lan ana sapa nabi iku mutakian, orang yang sandaran. Fajalasa, asalnya nabi itu berdiri. Kemudian setelah menyampaikan 2 tadi, ya dosa besar, yang paling besar adalah 1 syirik, 2 menyakiti hati orang tua. Fajalasa, kemudian nabi duduk. Fakola, yang kemudian yang ketiga apa? Fakola mengon nabi ala wa qauluz zuri, yaitu berkata dusta. Wa syahadatu zuri, dan saksi palsu. Saksi palsu atau saksi dusta? Istilahnya saksi palsu ya. Syahadatu zuri itu berarti saksi palsu, saksi yang kita sebetulnya tidak menyaksikan sendiri.
Jadi dosa paling besar, satu syirik, kedua menyakiti hati orang tua, dan yang ketiga adalah memberikan saksi palsu. Nabi itu sampai mengulang-ulang pernyataan tiga tadi. Famazala, mongko terus-terusan sapa nabi ku yukariruha, mengulang-ulang. Sampai Nabi itu lho, ingatlah para sahabat, dosa besar paling besar itu satu syirik, dua menyakiti hati orang tua, yang ketiga adalah saksi palsu. Nabi itu sampai mengucapkan tiga peringatan tadi berulang-ulang. Hatakulta, katakulna, sehingga matur sapa kita lailatahu, barangkali ono sapa nabi ku sakata, diem sapa nabi, sampai sahabat itu merasa Nabi kok bolak-balik ngomong itu, sampai mungkin kapan Nabi berhenti beliau ngendikane. Karena tiga tadi diulang-ulang oleh Nabi. Hati-hati para sahabat, satu syirik, dua menyakiti orang tua, yang ketiga adalah saksi palsu. Nabi terus-terusan mengulang-ulang itu, mengingatkan pada kita itulah dosa yang luar biasa. Kultu ala hadisu, utai hadis wihadal babi, dalam bab ini iku kasiratun banyak. Hadis tentang haramnya saksi palsu itu luar biasa banyak. Wa fi maling dalam barang zakartuhu, yang nyebut sapa ingsun ing ma kifayatun, hanya sebagian saja. Wal ijma'u utai isma iku mun akidatun, tersimpulkan alai ngatasi haramnya saksi palsu. Hadisnya banyak banget. Kata Imam Nawawi, saya tidak akan menyebut satu-satu, saya hanya menyebut sebagian saja. Tapi yang pasti karena hadis itu banyak, para ulama sepakat saksi palsu itu termasuk dosa besar. Oke. Al-Fatihah. Nabi fakihna wa fakih alana wa qarabatihi wa nabiyina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.